Nanti juga mungkin Bu Ella ya, acara OSIS juga, dengan sangat menyesal Ibu tidak bisa hadir. Kalau ada link Zoom-nya, Ibu insya Allah bisa bergabung. Semoga nanti lancar acara. Hari ini, anak-anak, kita akan membahas tentang ayat-ayat pilihan. Kalian sudah ada Al-Quran semuanya. Jadi, sebagaimana kita, Ibu mengulang lagi, ayat-ayat pilihan itu semuanya berkaitan ya. Dari mulai Quran surat, ada yang tahu? Yang dibahas surat apa aja? Silakan. Sebelumnya tentang ayat-ayat pilihan yang dibahas Quran surat, bisa ada itu enggak? Di siapa itunya? Ibu nggak bisa buka ini karena kalau buka kamera nggak bagus kameranya. Jadi nggak jelas. Mangga, ada mikrofon nggak di antara kalian? Coba, Zaki, Quran surat berapa aja yang udah belajar? Masih ada yang ingat? Teman-temannya boleh ngasih tahu ke Zaki. Kalau Zaki lupa, Quran surat berapa? Silakan. Ayat-ayat pilihan kita udah belajar apa aja? Sebelumnya udah 3 ayat dari mulai semester pertama. Al-A'raf 172. Iya, betul. Quran surat 172, terus apa lagi? Quran surat Ibrahim. Ya, betul. 14 ayat 24. Nah, ini ya. Ini yang paling pertama adalah Quran surat An-Nur ayat 35 ya, yang tentang struktur manusia. Itu yang paling pertama sebelum Al-A'raf 172. Yang paling pertama adalah Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 35. Maaf. Nah, ini anak-anak semuanya berhubungan. Nah, sekarang kita akan lihat apa hubungannya Arum dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalian sudah membaca Al-Qur'an di depan kalian ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakina aktaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah. Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pertama mungkin yang digarisbawahi, ini Adin ya. Adin ini Allah turunkan sesuai dengan fitrah manusia. Ya sangat wajar. Allah yang ciptain kita. Allah yang tahu mana yang sesuai buat kita. Nah, yang pertama mungkin Adin. Adin ini sesuai dengan fitrah kita. Gampangnya, hanya agama Islam yang cocok gitu dengan kebutuhan lahir batin kita. Kalau yang kita merasa berat, merasa nggak cocok,
itu ya nggak cocoknya dengan hawa nafsu kita, dengan syahwat kita. Itu emang sengaja Allah bikin begitu. Kalau bikin tantangannya gitu. Kalau nggak ada hawa nafsu dan syahwat, agama Islam itu udah plek-plek, udah cocok aja. Karena Allah menciptakan sesuai dengan kebutuhan manusia gitu. Yang membuat menolak, yang membuat berat hawa nafsu dan syahwat kita. Dan itu sengaja Allah bikin begitu. Manusianya ditantang gitu. Sama Allah dikasih tantangan begitu, sudah dikasih contoh. Banyak yang berhasil. Para nabi, para rasul, para wali, ya, wali yang nabi yang dikenal ataupun tidak, wali yang dikenal ataupun tidak, mereka adalah contoh manusia-manusia yang berhasil. Dan kita tidak, bukan berarti kita tidak akan berhasil, bisa kalau mau. Itu tantangannya begitu. Ya. Berhasil apa? Ya berhasil di Al-A'raf 172 menunaikan tugas, menemukan apa yang Allah inginkan, yang Allah rancang buat kita gitu. Ini kalau dalam sehari-hari begini, misalnya, udah sering nih guru kami itu menganalogikan ya, mencontohkan gelas itu dibikin untuk minum. Bukan berarti gelas nggak bisa dipakai untuk mandi. Bisa. Tapi cocok nggak gelas dipakai untuk mandi? Kalau bahasa Sundamu jadi jipet ya, kalau ibu tuh ngerasa jijik aja gitu, gelas dipakai mandi, apalagi dipakai cebok gitu. Ya. Dan yakin yang menciptakan bagus-bagus, gelas bagus, estetik gitu. Tahunya nih pakai cebok gitu kan. Seperti itu. Nah, pasti nggak suka tuh yang nyiptain. Nah, Allah Ta'ala pun demikian ya. Tiap orang udah ada diciptakannya buat apa gitu. Nah, ketika dia punya keinginan lain nggak sesuai dengan itu, ya Allah nggak suka. Di Al-A'raf 172 kita udah tahu itu. Di Ibrahim 14:24 bahwa itu contoh manusia yang sudah berhasil. Salah satu kriterianya adalah seperti pohon yang akarnya nancap ke bumi sesuai dengan takdirnya hari ini gitu, tidak mengawang-awang. Karena kan pohon nancap ke bumi gitu. Sesuai itu menggambarkan takdir kehidupan kita dengan apa yang kita miliki hari ini. Ya, kalau di Akhlakul Karimah, berjihad menemukan keutamaan diri yang tiap hari kalian baca ya. Nah itu, karena di situ sumber kebahagiaan di agama yang cocok dengan diri kita, yang ada dalam diri kita, itu sumber kebahagiaan. Nah, ayat ini menyebutkan bahwa agama itu sesuai dengan fitrah. Apa itu fitrah? Bu Tari ya, kalau di MPLS, terus beliau sering menyebutkan fitrah itu adalah bibit yang Allah tanamkan ke kita. Ini agama itu sesuai dengan bibit yang ada dalam diri kita gitu. Kan sesuai. Yang bikin nggak sesuai itu ya itu sengaja Allah pakai jebakan Batman gitu. Yaitu hawa nafsu dan syahwat kita. Seperti itu ya. Ini. Jadi kalau mau bahagia, balik lagi ke agama. Kenali diri sendiri. Hidup dengan mengenal diri sendiri gitu. Jangan terpukau dengan keberhasilan, kegemilangan orang lain. Jangankan kalian ya, ibu juga yang masih muda gitu ya.
ibu juga yang umurnya udah banyak. Dulu ya, alhamdulillah sekarang enggak. Sudah banyak istighfar mungkin ya, alhamdulillah gitu. Dulu tuh, ya dulunya nggak lama-lama banget. Lihat orang berhasil itu pengen gitu. Pengen teh dalam arti, enak ya kayaknya dia kalau jadi begitu gitu. Padahal kan belum tentu cocok buat diri kita. Nah, kita nggak bisa begitu. Kita harus berhasil, tapi yang sesuai dengan diri kita gitu. Kalau nggak begitu nggak bahagia. Itu emang Allah bikin kita sengaja iri, dengki sama orang lain, sengaja gitu lihat orang berhasil. Kok orang bisa berhasil ya? Oh, dalam itu kayaknya enak deh. Nggak bisa begitu. Kalau kita begitu nggak bahagia. Itu mungkin apa ya kalau dengan relate dengan kehidupan kalian hari ini. Oh, lihat dia mah begitu, oh aku enggak gitu. Cari yang ada dalam diri sendiri itu kan lebih bahagia. Kita ya ibu udah bilang di sekolah kita mah udah terbiasa begitu ya. Bahwa yang membuat bahagia itu agama dan yang membuat bahagia itu apa yang ada dalam diri kita karena itu udah pasangannya udah cocok gitu. Seperti itu. Mungkin di usia-usia kalian pasti banyak gelisahnya. Secara psikologis memang ya begitu. Secara psikologis memang begitu di usia-usia kalian. Nah, obatnya ya balik ke agama. Obatnya adalah mengenali diri kalian. Semakin kalian terpukau dengan orang lain, dengan keberhasilan orang lain, sampai iri, sampai menginginkan yang orang lain punya, semakin gelisah. Seperti itu. Sangat tidak nyaman nih Ibu menjelaskan begini ya. Senangnya kan Ibu nulis di papan tulis dan sebagainya. Ini relate ya, antara tadi sudah Ibu jelaskan di Quran Surah 172, di Quran Surat 1424. Apakah TV hidup nggak? TV hidup nggak? Itu siapa? Jaki, TV hidup nggak? Oh, hidup ya? Oke. Hidup, Bu. Oke. Baik. Ibu takut TV-nya nggak hidup. Baik. Jadi itu, anak-anak. Ayo sama-sama dengan Ibu ya. Ibu dan Ibu guru semua, Bu Ella semua. Masing-masing sedang mencari, sedang membaca diri sendiri gitu. Setiap hari, setiap saat, membaca. Ya. Yang sedang diinikan di kalian adalah yang secara fisik ya. Ibu juga sama secara fisik. Tapi kita mungkin udah lebih mulai ke dalam ya. Kalau kami udah mulai ke dalam para guru. Sudah mulai ke hal-hal yang lebih halus ya. Sekarang kalian disuruh mengenali dirinya masih secara fisik ya. Pada dasarnya kami juga secara fisik dulu. Apa takdirnya kenapa Ibu sekolah di sekolah agama sampai kuliah, orang tuanya seperti itu, keluarganya seperti itu, punya suami seperti ini gitu ya. Kehidupannya seperti ini, menjalani takdirnya dari usia yang Ibu ingat gitu, dari usia 5 tahun sampai sekarang 50 tahun ini gitu ya. Bagaimana takdirnya. Nah, mulai membaca seperti itu. Seperti kalian juga hari ini. Ya. Keluarga, nah mulai dibaca seperti itu. Misalnya kalau keluarganya ada darahnya seni, kita pasti ada kemungkinan kita juga suka seni gitu. Seninya lebih spesifik lagi. Pedagang gitu ya. Itu pasti ada. Mulai dibaca pelan-pelan. Ya kalian kan lebih ke itu ya. Apa yang kalian minati, bakatnya apa yang kalian suka. Jangan bosan dengan itu ya. Jangan bosan dengan itu.
Karena kalau dijalani nggak akan bosen, malah merasa diingatkan. Jalanin aja. Sungguh-sungguh gitu untuk memilih, untuk meresapi gitu ya. Nah ini misalnya sesudah jam ini, kalian ngisi Google Form ya, mengisi ceki, di antara ceki mana yang ayat mana, tema apa yang menarik. Itu akan, kalau kalian jujur, itu data berharga. Asal jujur, itu data berharga. Nah, satu lagi di ayat ini, pertama adalah, tadi udah dua ya, pertama tentang agama yang cocok, kedua adalah di dalam kita ada bibit fitrah yang Allah tanamkan gitu. Kita disuruh nyari tuh, disuruh nyari gitu. Jadi nyarinya jangan keluar, nyarinya ada di dalam diri kita. Gitu. Tapi harus jujur. Harus, dan tidak menyerah gitu. Aku suka ini, yang lain enggak. Mungkin aja gitu. Kalau jujur sama Allah semakin disingkap. Kalau enggak, ya enggak. Jadi harus jujur. Bukan berarti kalau hari ini nggak suka sejarah, bukan berarti, belum tentu gitu. Sabar dulu aja. Harus sabar. Nggak bisa, dadakan-dadakan nggak bisa. Harus sabar. Ini bukan pesan sponsor ya. Kalau dikatakan bahwa sabar memilih jurusan kelas 12, itu memang harus sabar. Harus benar-benar sabar. Kalau enggak akan nemu. Kalian ini sebagai uji coba ya. Berhasil atau enggak. Tergantung kalian. Kami juga berperan. Kami mencoba sistem yang sebaik mungkin terus dievaluasi. Nah, kalian juga menemukan di jurusan aku apa ya di kelas 12. Itu sabar dan sungguh-sungguh gitu. Nggak bisa kalau kalian sendiri yang mengukur, aku ini udah sabar nggak? Aku ini udah sungguh-sungguh nggak memilih nanti jurusan kelas 12? Itu udah tak berharga kalau kalian. Itu lihat aja ayatnya udah bertebaran. Udah bertebaran gitu ayatnya. Allah Ta'ala itu ngasih ini ya, la tabdila li khalqillah, menurut takwil para ulama, takwil ya. Nih, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Yang maksudnya tidak ada perubahan itu, kalau kalian memang harusnya jadi anu, nggak akan berubah, kudunya ada anu. Kalau enggak, nggak akan bahagia. Gitu, tidak ada perubahan. Ini udah di Lauhul Mahfudnya udah kayak gitu, udah ditentukan kalian tuh jadi ini gitu. Dan hanya bisa ini kan kalau kita membaca diri kita sendiri, berjihad menemukan keutamaan diri. Gitu ya, sungguh-sungguh, bersabar. Males, aku nggak suka pelajaran ini gitu. Misalnya, pelajaran apa nggak suka gitu. Diem, sabar, menunggu. Kenapa nggak suka ya? Udah. Kalau nggak ada jawabannya hari ini, oke, di skip, sabar aja, dengerin aja pelajaran itu. Mungkin sama gurunya sedang tidak fit, gurunya menjadi tidak nyaman belajarnya, atau kaliannya yang sedang tidak nyaman, atau memang materinya rumit. Sabar dulu aja. Nggak usah dulu menyimpulkan. Laporkan di GIFOM. Tapi dengan jujur. Ya udah kalau nggak suka ya udah. Tapi jadi itu data betul-betul sama kami itu direkap gitu. Untuk diinikan ke kalian sendiri. Itu ya, berkaitan ya. Jangan bosan kami mengingatkan itu karena ayatnya bertebaran gitu ya. Gimana lagi dong? Kita mau kalau tidak menjelaskan. Ini udah bertebaran sekali ya. Sekarang aja udah 3 ayat nih yang bersangkutan dan intinya sama gitu seperti itu, saling menjelaskan. Ya, bismillah ya, anak-anak. Baik, 3 menit lagi. Semoga bersemangat menjalani hari ini. Oke, selamat beraktivitas ya hari ini yang kurang fit. Semoga sehat. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya? Ya. Baik. Tugas yang kemarin masuk ke Ibu, itu Ibu kasih nilai 100 semua, yang on time. Yang enggak, berarti berkurang. Ada beberapa nama, nggak usah Ibu sebut. Silahkan untuk segera setor. Ya, terima kasih kepada yang sudah setor.
Itu tantangan tersendiri buat kalian ketika bisa menyelesaikan tugas. Ya, sangat bermanfaat nanti buat diri kalian. Ya, insya Allah minggu depan kita akan pembahasan dua resume sebelumnya minggu depan insya Allah. Tidak Ibu buka pertanyaan karena minggu depan masih cekinya masih membahas ayat ini, kita eksplor minggu depan di versi kalian di ayat-ayat itu ya, kita refleksi. Baik, itu aja. Banyak yang berjaket. Mudah-mudahan sehat ya. Kalau udah nggak terlalu dingin lagi, udah sehat, dibuka aja jaketnya. Gitu aja. Kita tutup dengan doa istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elia.